Shalom, selamat pagi segenap warga jemaat GKJ Mejasem. Di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri serta membuka hati untuk memasuki kebaktian Minggu Advent kedua pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memasuki Minggu Advent yang kedua ini, kita diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masanya Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, kini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Marilah kita awali kebaktian Minggu Advent kedua hari ini. Kita dasari dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kami ialah dari Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Saat pagi yang indah, pagi pemberian-Mu, pagi dengan udara yang segar, kami datang menghadap-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ketika Engkau berkenan menyapa kami di saat pagi hari ini, menyapa kami dengan setiap berkat-Mu, ketika Tuhan membangunkan kami, membangunkan keluarga kami dari masa istirahat kami. Bersyukur ya Bapa, Tuhan membangunkan kami dengan tubuh kami yang segar, sehat, serta dengan kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mensyukuri ini Tuhan sebagai berkat-Mu di awal hari ini, dan kami meyakini berkat-Mu hadir
nyata atas kami pada sepanjang hari ini. Bapa yang Maha Kasih, pagi hari ini Tuhan kami rindu akan hadirat-Mu. Pagi ini kami datang menghadap hadirat-Mu ya Allah untuk memuliakan nama-Mu, Allah yang agung, Allah yang senantiasa mengasihi kami. Bersama-sama ya Tuhan pagi hari ini, segenap umat-Mu di GKJ Mejasem bersatu hati untuk mengadakan kebaktian Minggu Advent yang kedua. Kami selenggarakan dari rumah kami bersama dengan seluruh anggota keluarga yang sangat kami kasihi. Kami mengundang Engkau ya Allah hadir dalam rumah kami, di tengah keluarga kami. Kami mengundang Tuhan memberkati setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Allah. Kami menyerahkan Tuhan seutuhnya ibadah kami pagi ini dari awal sampai dengan akhir hanya di dalam berkat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sang bagaimana ya Yesus datang, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Kaum Sion menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan Engkau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah. Padamu-lah kiranya hamba-Mu berserah. Kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, saat ini kami rindu akan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah atas kami siap untuk menerimanya. Anugerahkan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami, supaya kami dapat mengerti dengan baik kehendak-Mu melalui firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayankan firman-Mu, Tuhan pun berkenan memberkati. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Markus pasal
yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikian Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, pembacaan firman Tuhan dari kitab atau Injil Markus 1 ayat 1 sampai dengan 8. Dan mari kita renungkan bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini bersama-sama kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Biasanya setiap gereja, termasuk gereja kita dan juga setiap keluarga kita masing-masing, tentu sudah merencanakan dan menyiapkan peringatan atau perayaan Natal di tanggal 25 Desember mendatang. Namun tahun ini akan berbeda, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Tahun ini sangat-sangat berbeda. Tahun ini ketika kita sudah memasuki minggu-minggu Advent, seperti saat ini memasuki minggu ke Advent yang kedua untuk menyongsong Natal, kita semua dan juga bangsa kita masih dalam suasana keprihatinan. Keprihatinan karena pandemi COVID-19 sampai saat ini masih terjadi di tengah bangsa kita, bahkan terjadi sangat dekat dengan kita di daerah Tegal, di tempat tinggal kita, Menjasem Barat dan sekitarnya. Dan kita semua masih prihatin dengan kondisi ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki Natal. Namun demikian, kiranya dalam suasana keprihatinan ini tidak mengurangi dalam kita menghayati minggu-minggu Advent, bahkan tidak mengurangi penghayatan kita untuk merayakan Natal. Kita akan memasuki minggu-minggu Advent, hari ini minggu Advent kedua, dan segera merayakan Natal secara hakiki. Bahwa masa Advent adalah penantian akan hari Tuhan memiliki dua makna. Yang pertama yaitu peringatan akan kedatangannya sebagai juru selamat dalam Natal, dan yang kedua penantian akan kedatangannya untuk yang kedua kali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kesiapan tata lahiriah untuk menyambut Natal tidak bisa diragukan lagi. Siapapun pasti akan mempersiapkan secara tata lahiriah. Apalagi saat sudah memasuki bulan Desember, hari ini memasuki minggu Advent yang kedua. Secara tata lahiriah
Kita pasti sudah memikirkan sedemikian rupa Natal tahun ini kita akan seperti apa. Meskipun sudah saya ungkap di depan, kita akan merayakan Natal dalam suasana penuh dengan keprihatinan. Namun kiranya janganlah kalau kita berbicara tentang tata lahiria, janganlah kita menaikkan sukacita dan syukur kepada Tuhan hanya karena berkat Natal sebatas hadiah dan perayaan. Jangan sebatas kita memaknai, kita merasakan berkat Natal itu dalam rupa hadiah dan perayaan seperti tahun-tahun yang lalu dengan sukacita kita merayakannya. Melainkan ketika kita akan memperingati Natal, mari kita tetap mensyukuri kemurahan dan kasih Tuhan yang berkenan mengampuni dan memberi anugerah keselamatan. Dan itu kiranya secara hakiki harus kita pahami. Mensyukuri kemurahan dan kasih Tuhan pada kita semua ketika kita masih berjuang melawan pandemi COVID-19, sampai hari ini, sampai saat ini Tuhan masih tetap berkenan memelihara dan memberkati keluarga kita. Setiap hari kita diberi berkat yang cukup, setiap hari kita diberikan kesehatan, setiap hari kita diberikan kekuatan untuk beraktivitas. Mari kita syukuri itu sebagai berkat Tuhan di dalam kita menyongsong Natal. Jadi menyongsong Natal jangan sampai hanya sebatas kesiapan tata lahiria. Kita akan melihat pesan firman Tuhan hari ini. Sangatlah penting untuk kita mempersiapkan kesiapan tata pertobatan. Terkadang kita mengabaikan tata pertobatan yang semestinya. Kita harus memahami, menghayati Bapak Ibu dan Saudara, bertobat berarti berputar dari dosa dan berbalik kepada Allah. Namun seringkali yang terjadi sebaliknya. Berputar dari Allah kepada dosa. Kemudian kita menyesalinya, kita bertobat, namun kesempatan lain kita melakukannya lagi dan lagi dan lagi. Sehingga kita bisa melihat bahwa hidup hanya di seputar selebrasi tobat. Selebrasi tobat. Tetapi belum mendaki jalan suci dan mulia untuk sungguh-sungguh mencari jalan kebenaran Tuhan. Dan agar pertobatan yang diberkati Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, memang harus diuji keselarasan antara kata hati, sikap, dan pertobatan nyata sehari-hari yang sungguh-sungguh merujuk pada kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan Injil Markus 1 ayat 1 sampai dengan 8 yang sudah kita baca, kita mendapatkan pemberitaan bahwa Yohanes Pembaptis tampil sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Tuhan. Yohanes Pembaptis datang membuka jalan dengan menyerukan pertobatan. Ada satu pesan penting yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa pertobatan itu berarti perubahan hati, yaitu pertobatan nyata dalam pikiran, sikap, dan pandangan yang sungguh-sungguh berubah. Pikiran, sikap, dan pandangan sungguh-sungguh kemudian berbalik kepada Tuhan. Putar balik dari dosa, kembali kepada Allah. Dan siapapun yang mau menyambut kedatangan Tuhan harus membuka hatinya, menyesali dosanya, dan disampaikan oleh Yohanes Pembaptis memberi diri untuk dibaptis. Dan pembaptisan di sini adalah simbol pengakuan dosa dan penyerahan diri untuk sungguh-sungguh diampuni dosa dan pelanggarannya. Kita melihat melalui ucapan Yohanes Pembaptis pada ayat yang ke-8, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Pada ayat ke-8 dikatakan, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus."
Di sini Yohanes Pembaptis menyadari sungguh-sungguh akan posisinya. Menyadari posisinya hanya sebagai orang yang mempersiapkan jalan seseorang untuk bertobat. Sementara pertobatan yang sesungguhnya adalah karena kuasa Roh Kudus yang diberikan Tuhan Yesus. Dan pertobatan yang radikal memang hanya karena kuasa Roh Kudus hadir dalam hidup seseorang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, kita mendapatkan pengajaran tentang sikap yang semestinya dalam menyambut kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang membawa kelepasan bagi setiap umatnya, termasuk kita, sudah sepatutnya disambut dengan sikap dan spiritualitas iman yang benar. Sikap dan spiritualitas iman yang benar. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mesti menggugat pertobatan yang basa-basi atau yang sering bersembunyi di balik selebrasi liturgial. Pemenuhan tata urutan liturgi ibadah semata. Tapi firman Tuhan menginginkan dan menghendaki kita bahwa pertobatan harus dimulai dengan komitmen yang kuat dan dibuktikan dengan ketaatan dan kesetiaan untuk semakin hari memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bukan untuk ekspos pencitraan. Ini loh aku sudah mengaku dosa, ini loh aku sudah bertobat. Bukan sebagai ekspos pencitraan ditunjukkan kepada orang lain dan orang lain melihat kita bertobat. Tetapi sejatinya Tuhan melihat belum terjadi dalam hidup orang tersebut. Tetapi marilah kita melihat pertobatan itu sebagai sebuah wujud syukur dan pujian yang sungguh-sungguh diwujud nyatakan dalam kehidupan yang nyata sehari-hari. Pertobatan tidak sekedar selebrasi, tetapi sungguh-sungguh perubahan sikap yang radikal. Maka benar seperti yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis bahwa ia hanya membaptis dengan air. Ia hanya membaptis dengan air, tetapi Kristus membaptis dengan Roh Kudus. Baptisan air sebagai tanda dimulainya pertobatan, kala itu dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, sedangkan baptisan Roh Kudus sebagai sebuah kekuatan untuk menjaga keberlangsungan hidup di dalam pertobatan sungguh-sungguh dicurahkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu marilah setiap hari kita mengundang Tuhan, setiap hari kita mohon Tuhan Yesus berkenan mengurapi kita dengan Roh Kudus, agar kita bisa menyatakan pertobatan yang sesungguhnya dan berlaku selamanya. Sesungguhnya dan berlaku untuk selamanya. Akhirnya Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita hayati bahwa Tuhan datang untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Maka sambutlah kedatangannya dengan hati yang sungguh-sungguh bertobat, bukan hanya selebrasi. Menyambut kedatangannya dengan sungguh-sungguh memiliki jiwa yang merindukan jalan kebenaran Tuhan, agar kehidupan iman kita semakin diberkati dan melalui kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Tuhan menolong kita. Amin.
ku erat, tak kunjung dibiarkan anaknya tersesat, dan Roh-Nya menaruhkan kasih-Nya yang besar, sehingga dalam susah hatiku bergema. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, puji syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan. Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami, di tengah keluarga kami dalam kebaktian Minggu hari ini. Terima kasih atas kehadiran-Mu, sungguh memberkati kami. Bapa, kiranya Engkau pun terus hadir dan memelihara kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur ya Bapa, bahwa pemeliharaan dan berkat-Mu nyata atas kami, dari anak-anak kami yang masih kecil, sampai dengan Bapak Ibu Ati Yuswo. Kami bersyukur ya Allah, dalam seluruh aktivitas kami sehari-hari Tuhan memberkati, sehingga melalui aktivitas kami dapat memuliakan nama Tuhan. Allah kami yang Maha Kasih, kami juga bersyukur atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Engkau berkenan memberkati kehidupan keluarga kami sehari-hari. Bapa, di saat kami belum dapat membangun persekutuan bersama dengan saudara seiman oleh karena pandemi yang masih terjadi, kiranya ya Allah, kami ingin terus membangun iman kami, memelihara iman kami bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Allah, jadikanlah keluarga kami sebagai tempat di mana Engkau terus hadir. Jadikan keluarga kami sebagai gereja-gereja kecil untuk terus mewartakan cinta Tuhan bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan keluarga kami. Dan pagi hari ini bersama dengan keluarga kami bersyukur boleh mengadakan kebaktian Minggu Advent yang kedua hari ini. Allah melalui pesan firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk menyambut kedatangan Tuhan. Menyambut kedatangan Tuhan bukan hanya dengan kesiapan tata lahiriah, tetapi melalui pesan firman-Mu kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri secara tata pertobatan. Kami ingin membuka hati kami ya Allah, untuk Engkau berkenan hadir dalam hidup kami, dan biarlah Tuhan dengan sungguh-sungguh bertobat di hadapan-Mu, kami siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu, kiranya firman-Mu menolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, pagi hari ini kami juga memohonkan berkat-Mu untuk kesehatan kami semua. Allah yang Maha Kasih, jagailah tubuh kami dari setiap sakit penyakit, lebih-lebih kami masih harus berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Tetaplah berikan kami kesehatan Tuhan, supaya kami dapat melaksanakan aktivitas pemberian Tuhan sehari-hari. Bila di antara kami saat ini sedang sakit, kami mengundang Tuhan berkenan hadir menganugerahkan berkat, kesembuhan, dan pemulihan kesehatan.
Demikian pula ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan berat oleh karena masalah yang saat ini tengah dihadapi. Bapa, kiranya Engkau hadir bagi saudara-saudara kami, Engkau menganugerahkan kelegaan, bahkan jalan keluar yang terbaik untuk setiap persoalan hidup yang saat ini dialami. Terima kasih ya Allah. Kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang di dalam minggu ini memperingati dan merayakan hari ulang tahun. Terima kasih ya Allah atas berkat bertambahnya usia. Kiranya Tuhan memberkati dengan panjang umur, kesehatan, kelimpahan berkat dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seutuhnya kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih-Mu. Allah yang Maha Kasih, kami saat ini juga berdoa untuk kehidupan gereja-Mu. Tuhan Yesus, saat ini gereja-Mu memasuki minggu Advent yang kedua. Allah, kiranya kami sebagai gereja boleh terus mempersiapkan diri kami dengan sungguh-sungguh, dengan semangat pertobatan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Hadirlah dalam kehidupan gereja-Mu ya Allah, peliharalah gereja-Mu untuk terus menjadi saksi Tuhan dimanapun Engkau menempatkan kami. Tidak lupa kami berdoa untuk sanggar kasih pemberian Tuhan. Kami bersyukur untuk tempat ibadah meskipun dalam kondisi sementara, sudah bisa kami gunakan untuk berbakti kepada-Mu. Ajarkan kepada kami untuk merawat pemberian-Mu ini ya Allah, dan biarlah sanggar kasih boleh terus kami gunakan untuk berbakti kepada-Mu. Ya Bapa, kami pun memiliki kerinduan untuk mengupayakan perizinan sanggar kasih. Bila di waktu-waktu yang akan datang akan kami upayakan kembali, Tuhan pun memberkati setiap proses yang hendak kami jalani. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan seutuhnya kehidupan gereja milik-Mu di sini hanya dalam tangan kasih-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami saat ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, memasuki bulan yang terakhir di tahun 2020, kami masih harus berjuang untuk melawan pandemi COVID-19. Tidak lelah kami mengundang Tuhan hadir di tengah bangsa kami. Tidak lelah kami memohon kepada-Mu untuk Engkau tetap untuk memulihkan bangsa kami. Kami percaya karya-Mu terus hadir di tengah bangsa kami untuk memulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19. Kami percaya akan waktu Tuhan. Kami percaya untuk cara Tuhan memulihkan bangsa kami. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu ya Allah. Berkati setiap kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, untuk kami juga turut dalam mengatasi pandemi ini. Pakailah Tuhan setiap kami dengan karya kami meskipun sederhana, ketika kami mematuhi protokol kesehatan ketika beraktivitas. Kiranya melalui karya itu Tuhan memakai setiap kami untuk juga turut hadir di tengah bangsa kami untuk mengatasi pandemi ini. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk daerah kami, daerah Tegal, dan juga daerah di mana kami tinggal, Mejasen Barat dan sekitarnya. Kami juga mengundang Tuhan berkenan melindungi supaya daerah di mana kami tinggal tetap dalam perlindungan Tuhan, menjadi daerah yang tetap aman, tetap sehat untuk kami bertempat tinggal dan beraktivitas. Kami serahkan sepenuhnya ya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan terus hadir di mana kami tinggal. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang oleh karena peristiwa ini harus terdampak secara sosial ekonomi.
Allah yang Maha Kasih, kami percaya Tuhan yang Maha Kaya yang terus hadir bagi setiap kami dan juga sesama kami. Tuhan yang akan terus memberkati kehidupan kami, supaya kami bisa melewati peristiwa ini dengan baik hanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Bapa, kami sungguh bersyukur atas hidup dan kehidupan yang Allah berikan. Ajar kami untuk tetap mensyukuri setiap berkat-Mu yang hadir setiap hari dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, serta syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerima setiap doa kami dan memberikan jawaban atas doa kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Mari kita kumpulkan persembahan kita diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau disayang kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau disayang kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari
Mari kita berdoa untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan yang sangat mengasihi kami bersyukur dalam ibadah kami pagi hari ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mengaturkan persembahan bagi Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, supaya persembahan ini dapat kami gunakan untuk tertuju bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur atas berkat-Mu bagi keluarga kami masing-masing. Allah yang Maha Kasih, saat ini kami akan segera mengakhiri ibadah kami. Tuhan, tolonglah kami dalam kehidupan kami sehari-hari, kami senantiasa mengingat bahwa kami akan menyambut kedatangan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk setiap hari hidup dalam semangat pertobatan. Terima kasih ya Allah, berkati kehidupan kami satu pekan mendatang, kiranya kami melakukan aktivitas hanya bersama dengan Tuhan yang senantiasa memimpin kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri kebaktian minggu hari ini dalam kebaktian minggu Advent yang kedua. Dan sebelum kita akhiri, mari kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Di jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia paduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedang. Dari cadas di depanku datang air yang sedang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.